Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba lagi untuk menyampaikan atau mempresentasikan tugas mitigasi bencana. Saya Suryadi dengan nomor NIM 021 010 029. Nusa Tenggara Barat sering dilanda bencana. Mengapa Nusa Tenggara Barat begitu rentan terhadap bencana? Kali ini kita mencoba membahas faktor-faktor geologis, kebijakan, dan manusia yang berperan dalam hal ini. Penyebab utama bencana, faktor geografis di mana NTB memiliki topografi pegunungan yang curam dan sungai-sungai yang mengalir deras, rentan terhadap banjir bandang. Dua, keterbatasan infrastruktur, sumber daya yang tidak memadai dan infrastruktur tanggul yang kurang kuat memperparah dampak banjir. Yang tiga yaitu perubahan pola hujan di mana hujan lebat dalam waktu singkat memicu banjir bandang dan tanah longsor di daerah-daerah yang dampak bencana itu sendiri. Yang pertama itu kerusakan rumah, ribuan rumah rusak berat dan ringan, menyebabkan pengungsian dan kehilangan tempat tinggal. Putusnya akses, bencana alam menyebabkan jalan dan jembatan putus, menghambat akses bantuan dan evakuasi. Yang tiga yaitu kerugian ekonomi, bencana menyebabkan kerugian ekonomi besar, terutama bagi sektor pertanian dan pariwisata. Solusi alternatif penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat. Solusi alternatif penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat meliputi strategi mitigasi, peran pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan inovasi teknologi. Yang pertama yaitu strategi mitigasi bencana alam di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kekeringan. Untuk mengurangi risiko bencana diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif meliputi satu, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan dan simulasi bencana. Dua, pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tiga, peningkatan infrastruktur tangguh bencana seperti bangunan tahan gempa dan sistem drainase yang memadai. Tiga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi dan koordinasi penanganan bencana. Berikutnya, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mencegah degradasi lingkungan dan mitigasi bencana. B. Peran pemerintah dalam penanganan bencana. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penanganan bencana meliputi perumusan kebijakan dan strategi mitigasi bencana yang komprehensif, penyediaan sumber daya dan pendanaan untuk program mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam penanganan bencana. Berikutnya itu koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti TNI Polri, LSM, dan masyarakat. Yang berikutnya itu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program mitigasi dan penanganan bencana. Keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam kesiapsiagaan bencana. Masyarakat perlu satu, memahami risiko bencana di wilayah masing-masing. Dua, berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi bencana. Tiga, mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Empat, membentuk kelompok relawan dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu penanganan bencana. Lima, berperan aktif dalam proses pemulihan pasca bencana. Inovasi teknologi untuk pemantauan dan peringatan dini bencana. Inovasi teknologi dapat membantu dalam pemantauan dan peringatan dini bencana, meliputi satu, sistem sensor gempa bumi dan tsunami yang canggih. Dua, sistem monitoring curah hujan dan ketinggian air untuk peringatan banjir. Tiga, drone dan citra satelit untuk pemetaan dan pemantauan bencana. Empat, aplikasi mobile untuk penyebaran informasi dan koordinasi penanganan bencana. Berikutnya yaitu platform data terpadu untuk analisis dan pengambilan keputusan dalam penanganan bencana. Berikutnya itu bencana-bencana di Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Yang pertama itu banjir di Kota Bima pada Desember 2024, di mana hujan deras yang melanda Bima pada Desember 2024 menyebabkan banjir, luapan sungai meluap dan menggenangi permukiman penduduk, menyebabkan kerusakan rumah dan harta benda. Dampak banjir bandang mengakibatkan kerugian material dan terganggunya akses transportasi. Di mana ini ada dokumen yang saya share ya Bu. Foto yang pertama itu saya dapat dari websitenya BPBD Provinsi NTB, yaitu http://bpbd.ntbprov.go.id. Dan di sini dituliskan bencana alam banjir di kelurahan
di Kelurahan Panggit, Kecamatan Kota Bima, Desember 2024. Yang foto kedua, bencana alam banjir melanda 3 kecamatan di Kota Bima. Tanah longsor di Kabupaten Sumbawa pada November 2024. Hujan lebat yang terjadi di Sumbawa pada Juni 2024 mengakibatkan longsor masif. Kerusakan longsor menyebabkan kerusakan rumah, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Korban jiwa longsor juga mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar. Ini juga saya dapat, fotonya juga saya dapat dari websitenya BPBD Provinsi NTB, yaitu bpbd.ntbprov.go.id. Hasil laporan kejadian tanah longsor Kabupaten Sumbawa Jumat 26/2021, dan di sini juga ada foto yang kedua, itu tanah longsor Kabupaten Sumbawa Kecamatan Batu Lanteh, Desa Purwokerto. Berikutnya kekeringan di Lombok Timur. Kekeringan ekstrim melanda Lombok Timur akibat defisit curah hujan, pencemaran kekeringan menyebabkan kekurangan air bersih dan mengancam kelestarian lingkungan. Petani mengalami penurunan produksi hasil pertanian karena kurangnya air untuk irigasi. Ini saya dapat, foto pertama saya dapat dari websitenya tp1news.com. Sini bilang makin parah BPBD naikkan status kekeringan di Lombok Timur dari siaga menjadi tanggap darurat. Yang kedua saya dapat dari detik.com, foto udara kawasan persawahan yang mengering di wilayah Lombok Timur. Kebakaran hutan dan lahan di NTB. Kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian api yang tidak terkendali dan merugikan lingkungan dan manusia. Dampak atau akibat dari kebakaran hutan dan lahan, pencemaran udara, kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, kerugian ekonomi, dan potensi penyakit pernapasan. Ini foto yang pertama yang saya dapat dari Suara ITB, di mana hingga September 2024 687 hektar hutan dan lahan terbakar. Yang kedua, kawasan hutan produksi wilayah Kabupaten Lombok Timur yang terbakar. Ini saya dapat dari mataram.antaranews.com. Bencana cuaca ekstrim atau angin kencang di NTB adalah suatu cuaca yang di luar batas normal dan dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan dan manusia. Cuaca ekstrim diakibatkan oleh gangguan alam seperti perubahan iklim, pergolakan atmosfer, atau kondisi geografis yang tidak stabil. Ini juga saya dapat dari foto yang pertama, saya dapat dari websitenya BPBD Provinsi NTB, yaitu bencana alam cuaca ekstrim atau angin kencang melanda Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah Sabtu 16 November 2024. Yang berikutnya juga bencana alam cuaca ekstrim angin kencang melanda Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Ini juga saya dapat dari bpbd.ntbprov.go.id. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.